Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi mata kuliah Sistem Perbandingan Ekonomi dengan judul Sistem Ekonomi Campuran yang beranggotakan Rizky Oktaviani, Afilia Marsha, dan Laura Septi. Ekonomi campuran. Pada suatu badan ekonomi, di dalamnya terdapat suatu sistem pasar dari alokasi sumber daya dan perdagangan kebijakan pasar bebas jalan yang bersandingan dengan campur tangan pihak pemerintah. Implikasinya, sistem ekonomi campuran bisa timbul saat pemerintah melakukan intervensi mekanisme pasar bebas dengan menciptakan BUMN, peraturan, subsidi pajak, dan tarif tertentu. Apa itu ekonomi campuran? Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengadilan, yang berarti garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Sistem ekonomi ini pun memiliki beberapa karakteristik kebijakan ekonomi pada bidang tertentu yang dianggap strategis. Hal ini dilakukan agar pemerintah mampu melindungi rakyat serta mekanisme pasar di dalamnya. Tujuan dari sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pihak pemerintah selaku pihak pengendali dan pengawasan akan bekerja sama dengan berbagai pihak swasta untuk menjalankan perekonomian. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah dalam hal ini memiliki tujuan antara lain: 1. Pemerintah akan cenderung lebih melakukan pengendalian dan pengawasan atas tindakan ekonomi bisnis warganya. 2. Pemerintah akan memberikan jaminan sosial dan pemerataan pendapatan terhadap warganya. 3. Memberikan kebebasan bagi tiap individu untuk lebih kreatif dalam berbisnis. 4. Pihak pemerintah berwenang dalam menciptakan peraturan dan kebijakan fiskal maupun moneter di dalam agar sistem perekonomian berjalan lancar. Selanjutnya ada ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasta. Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah. Yang keempat, merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan pusat. Yang kelima, barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang keenam, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan. Yang kedua, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif. Yang keempat, mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Yang kelima, mampu meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar. Selanjutnya ada kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan swasta. Yang kedua, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah bisa menciptakan masalah. Yang ketiga, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Yang keempat, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Yang terakhir, pembatasan sumber produksi yang dimiliki pemerintah serta pihak swasta akan susah ditentukan. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran banyak dianut oleh negara berkembang. Negara-negara tersebut seperti Malaysia, Maroko, Mesir, RRC, dan lainnya. Banyak negara yang memiliki sistem ekonomi campuran sebab sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengambil semua kebaikan dari sistem ekonomi lainnya. Lalu, bagaimana jika diterapkan di Indonesia? Nah, sistem ekonomi campuran ini sangat cocok diterapkan di Indonesia karena sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan.
sebab ekonomi campuran lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali. Dampak perekonomian seharusnya mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab di negara ini penduduk yang berada di garis kemiskinan masih tinggi jumlahnya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kita jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.